Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke pokok bahasan kita dalam video ini, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, topik apa yang akan kita bahas? Soal Radix. Nah, apakah Anda sudah pernah mendengar soal Radix? Atau belum? Kita akan bahas dalam video ini. Nah, jadi kalau kita bicara soal blockchain, kita juga bicara soal aset. Kalau kita bicara soal aset, kita juga bicara soal decentralized finance. Gitu ya. Jadi urutannya adalah blockchain dulu, kemudian munculnya aset di atas blockchain, kemudian terjadilah aktivitas ekonomi, aktivitas perdagangan dalam bentuk decentralized finance. Nah, decentralized finance ini memang menghiasi ekosistem blockchain ya. Termasuk dia jadi salah satu alasan utama kenapa orang menggunakan blockchain. Jadi kalau kita lihat bagaimana aset itu berpindah tangan, diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan, gitu ya. Karena orang berdagang aset kripto dengan menggunakan decentralized finance. Nah, cuman masalahnya decentralized finance atau produk-produk DeFi itu berjalan di atas sistem yang cukup lambat. Misalnya Ethereum terkenal lambat, kemudian banyak sekali aplikasi-aplikasi DeFi yang ada atau yang berjalan di atas Ethereum, lalu kemudian menimbulkan masalah di mana trafficnya terlalu banyak, gitu ya. Kalau trafficnya terlalu banyak, kemudian ongkos atau biaya transaksinya itu juga makin tinggi. Kalau biaya tinggi, lalu profitnya akan tergerus. Jadi semua pihak yang terkait dengan transaksi itu akan mendapatkan profit yang lebih kecil karena profitnya akan dimakan oleh para miner atau validator dalam hal ini. Tidak hanya itu, tetapi juga transaksinya jadi lambat kalau memang trafficnya sedang tinggi. Kemudian ketika kita bicara soal smart contract, kita pasti bicara soal resiko keamanan. Bagaimana smart contract ini punya peluang untuk dieksploitasi ketika ada bug, ketika ada celah keamanan, kemudian dieksploitasi, lalu ada kerugian di situ. Ya, asetnya akan dicuri, kemudian banyak orang mengalami kerugian, sistemnya rusak, gitu. Kemudian ada juga permasalahan di mana ketika seseorang atau para developer ini akan membuat aplikasi yang kompleks, itu sangat terbatas. Misalnya kalau di Ethereum ada batasan ukuran dari sebuah kontrak itu ada batasannya sekian ratus kilobyte, jadi tidak bisa lebih. Kemudian batasan soal bahasa pemrograman. Ketika ada satu fungsi yang tidak ada, artinya orang harus melakukan implementasi sendiri. Kemudian juga mereka harus berhati-hati soal penggunaan gas. Misalnya menggunakan iterasi, jangan sampai terlalu banyak. Nah, jadi batasannya sangat banyak, padahal aplikasinya yang dibangun itu juga harus kompleks karena menangani beberapa transaksi terkait dengan keuangan atau decentralized finance. Nah, dalam hal ini Radix akan menawarkan solusi-solusi untuk menangani persoalan yang tadi sudah kita jabarkan atau kita paparkan. Nah, ide inti dari Radix sendiri merupakan blockchain layer 1 gitu ya. Jadi tidak ada aplikasi di atasnya atau tidak ada fondasinya. Jadi memang dia layer 1. Kemudian fokusnya adalah skalabilitas, security, dan kemudahan pengembangan. Dalam hal ini fokusnya adalah decentralized finance. Nah, untuk memenuhi tujuan ini, si pengembang Radix itu punya konsensus sendiri, kemudian desain smart contract sendiri, kemudian model eksekusi juga berbeda, gitu ya. Kemudian dia jadi berkompetisi langsung dengan Ethereum, Solana, tetapi arsitekturnya dari Radix itu cukup berbeda dibandingkan dengan dua
blockchain ini. Nah, yang tadi sudah kita paparkan sedikit soal permasalahan yang ada di dalam platform-platform DeFi yang ada saat ini. Pertama, dia berjalan di atas jaringan yang lambat. Jadilah congested, kemudian konfirmasinya juga lama. Kemudian terjadinya fragmentasi. Sebuah aplikasi itu kadang-kadang memang beroperasi dalam isolation. Artinya ya, aplikasi ini ketika dia harus berinteraksi dengan aplikasi lain, dia membutuhkan banyak effort. Artinya terjadi inefisiensi di sini. Misalnya ada aplikasi jual beli atau perdagangan atau trading. Kemudian ada aplikasi yang mengefisienkan yield atau yield farming. Kemudian ada yang lending dan borrowing. Nah, aplikasi-aplikasi ini sebenarnya terpisah. Memang mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain, tetapi pada dasarnya mereka merupakan aplikasi yang terpisah. Itulah namanya fragmentation. Kemudian ketika kita bicara soal smart contract, otomatis kita punya soal atau permasalahan terkait dengan celah keamanan, potensi celah keamanan. Nah, itu ada resiko developer risk namanya. Kemudian ketika kita berinteraksi dengan DeFi yang kompleks, tentu saja ada masalah soal user experience. Bagaimana transaksi itu cukup membingungkan, misalnya ERC20 itu harus ada approval, setelah approval baru transaksi. Nah, kadang-kadang orang tidak mengerti, ini kenapa approval harus transaksi sendiri, kenapa tidak digabung dengan transaksi eksekusi lainnya gitu ya. Jadi, pertanyaan bagi para pengguna akhir. Nah, kalau arsitekturnya Radix ini memang cukup berbeda. Yang pertama adalah dia punya namanya Radix Engine. Nah, dia merupakan virtual machine yang terkustomisasi dengan fokusnya adalah finance logic. Memang dia dipakai atau dibangun dengan untuk memenuhi kebutuhan transaksi finance atau finansial. Kemudian untuk skalabilitas dia menggunakan satu protokol namanya Cerberus. Nah, Cerberus itu adalah konsensus protokol dengan kombinasi dengan parallel processing. Kemudian ada Scripto atau Scripto itu ya. Nah, ini adalah bahasa pemrograman untuk Radix ya. Dengan fokusnya aset atau asset oriented programming. Nah, dia juga punya sharding di sini, tapi ada namanya global state sharding gitu. Jadi semua aplikasi itu dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh di dalam sebuah jaringan. Nah, Cerberus itu apa? Scaling tanpa compromise. Itu shard by need. Gitu ya. Jadi kalau dia butuh sharding, misalnya di jaringannya lagi ramai, dia sharding. Gitu ya. Jadi tidak ada global konsensus. Gitu ya. Kalau Ethereum kan konsensusnya satu. Tapi kalau misalnya kita sudah belajar soal beberapa blockchain di mana ada sharding, di mana masing-masing sharding itu ada validatornya. Misalnya Near itu validator ada di dalam sebuah shard. Tapi kalau shard by need itu bisa membuat sebuah shard atau membangun atau menciptakan sebuah shard baru ketika ada kebutuhan untuk sharding baru gitu ya. Kemudian eksekusi paralel. Banyak transaksi dieksekusi tanpa konflik. Nah, jadi parallel execution. Kalau misalnya memang transaksinya bisa diparalelisasi, dia akan dieksekusi secara paralel. Kemudian atomic composability. Atomic composability itu untuk kebutuhan konektivitas dengan aplikasi yang lain. Kemudian tujuan pengembangan untuk aplikasi digunakan untuk pengguna jutaan pengguna. Ya. Artinya memang fokusnya sudah skalabilitas sampai jutaan user. Nah, Radix Engine itu dia smart contract-nya atau fungsionalitasnya tidak general purpose. Kalau general purpose seperti Solidity atau Move, kita bisa membuat misalnya aplikasi kalkulator misalnya, itu bisa di Solidity. Tapi kalau di Radix Engine memang khusus beberapa rules khusus ya. Misalnya yang terkait dengan aset, kemudian permission. Nah, ini akan dilakukan secara otomatis. Di-enforce atau dipaksakan. Nah, dengan adanya rules yang by default ada, itu akan mengurangi attack surface dan coding error. Artinya, kalau misalnya rulesnya sudah ada, tidak perlu para developer itu
develop khusus untuk access control atau permission misalnya. Nah, jadi ketika dia fokus ke financial apps, artinya rules-nya juga harusnya bertujuan untuk dipakai di dalam financial apps. Crypto itu apa? Jadi dia sintaksnya mirip Rust ya. Untuk familiarity, jadi kalau Rust itu kan sekarang udah mulai populer. Kemudian juga safety, ya, memory safety terutama. Kemudian resource oriented programming, dia token diperlakukan seperti real asset. Kemudian ada pre-built komponen, artinya kalau komponennya sudah ada seperti blueprint, itu bisa dipakai ulang di tempat lain. Itu mirip seperti crates mungkin ya kalau di Rust. Kemudian error handlingnya better dan clearer logic flow. Nah, asset oriented programming itu apa? Jadi token sebagai first class citizen. Jadi fokusnya memang token, tidak hanya sebagai number. Kemudian aset itu punya rules dan behavior yang ditempelkan dalam aset tersebut atau dalam token tersebut. Artinya nanti bug-bug yang standar yang biasanya ada atau yang misalnya kalau ada salah implementasi itu sudah tidak ada di sini. Kemudian ada beberapa komponen seperti vaults, buckets, dan proof gitu ya, untuk mengelola token secara aman. Kemudian terkait dengan composability gitu ya. Nah, kalau si Cerberus itu yang konsensus tadi itu masih memperbolehkan apps untuk ada dalam shard yang berbeda tetapi bisa saling berinteraksi secara langsung gitu ya, itu dikelola oleh Cerberus. Jadi meskipun aplikasi itu ada di berbagai shard, itu tidak perlu bridges atau wrap token. Jadi mereka bisa langsung berinteraksi. Nah, jadi artinya kalau misalnya mau flash loan di apps, antar apps itu bisa dilakukan. Artinya meskipun shard berbasis sharding, tetapi mereka dianggap sebagai satu kesatuan jaringan. Nah, untuk terkait dengan ekosistem dan tools untuk para developer itu ada Radix Wallet. Oh, ini fokusnya adalah clarity, artinya terkait dengan bagaimana si wallet itu dipakai untuk pengguna DeFi. Karena kalau DeFi kan kadang-kadang memang cara makainya agak berbeda ya, agak lebih kompleks. Kemudian ada Radix Dashboard untuk melacak aktivitas dan validator. Kemudian ada Playground, biasa kalau misalnya kita mau melakukan pengembangan pasti ada playground untuk memastikan atau mengetes sebelum kita deploy. Kemudian ada grants dan hackathons, ini biasanya untuk memacu orang menggunakan atau mengimplementasikan sebuah ide ke dalam satu blockchain, dalam hal ini Radix. Nah, kalau komparasi antara Radix dan Ethereum, Radix dengan Ethereum dan Solana, tadi sudah dibahas kalau model smart contract-nya itu asset oriented kalau di Radix, sementara dua Ethereum dan Solana ini general purpose. Terkait dengan composability, dia cross shard, tapi kalau yang Ethereum itu limited. Scalability itu dianggap sebagai infinite. Kalau Cerberus bisa membuat sharding baru ya. Tapi kalau yang Ethereum memang ada layer 2. Tapi kalau Solana memang sudah scalable, tetapi ya itu banyak resiko di mana scalability itu bisa menimbulkan sentralisasi misalnya untuk node atau untuk validator, tidak semua orang bisa jadi validator. Kemudian developer risk, karena tadi beberapa rules sudah diimplementasikan atau dipaksakan ada, itu artinya resikonya jadi lebih rendah kalau dibandingkan dengan Ethereum dan Solana. Use case-nya apa? Lending platform gitu ya, dengan real time cross app collateral check. Jadi kalau mau cek secara real time untuk kolateralnya, artinya kan kalau dengan blockchain yang punya tingkat skalabilitas tinggi, artinya secara hampir real time mungkin ya, jadi bisa dilakukan. Kemudian decentralized exchange tanpa liquidity fragmentation, artinya kalau misalnya likuiditasnya terdapat di berbagai apps, kalau di Ethereum itu ya, kalau di sini bisa jadi terlihat sebagai satu kesatuan. Kemudian ada game fee atau game finance, ada token rules gitu ya. Kemudian ada DAO governance, itu untuk mengendalikan sebuah sistem. Summary, tadi kita sudah bahas soal Radix, kemudian perbedaan antara Radix dengan Ethereum dan Solana atau blockchain tradisional lainnya gitu ya.
fokusnya si Radix adalah DeFi plus skalabilitas. Kemudian terkait dengan pengembangan DeFi ada perhatian khusus, kemudian pengembangannya dengan menggunakan Crypto dan Radix Engine. Kemudian tidak ada layer 2, tapi komposabilitasnya bisa disajikan oleh si Radix itu sendiri. Nah, jadi Radix ini jadi salah satu opsi ketika seseorang ingin membangun satu platform berbasis DeFi. Ketimbang menggunakan Ethereum atau Solana, mereka bisa berpikir soal implementasi dalam ekosistem Radix. Sampai di sini video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.